Ustaz, saya ingin tanya, apa hukumnya jika seorang sudah bercerai masih berdua-duaan dalam kamar? Laki-laki menjatuhkan tolak kepada perempuan, aku cerai engkau talak satu, maka dia masih satu rumah selama iddah 3 bulan, tapi tidak sekamar, hanya pindah kamar. Ku talak engkau talak satu, kau pergi kamar sana, aku kamar sini. Pas malam tuh hujan, tinggal ketuk aja, I beg to you my dear. Tapi ingat, sudah terhitung talak satu. Yang tak boleh balik itu talak 3. Talak 3 bisa jatuh dalam satu majelis dengan cara 2. Pertama, ku talak engkau, ku talak engkau, ku talak engkau, jatuh 3. Macam iklan. Atau saking marahnya, ku talak kau 100, jatuh 3. Makanya laki-laki sebelum kalian nikah, kursus dulu fikih. Jangan cukup nasihat Pak Kua 30 menit sambil tanda tangan ngasih pas foto. Tak cukup, tak ngerti masalah fikih. Nah, ini dia sudah talak, tapi tak disebutnya, entah masih ada iddah, entah tak ada iddah. Kalau masih ada iddah, berdua-dua dia, berarti itu sudah rujuk. Kalau berdua-dua kalian di kamar tuh, itulah rujuk itu. Rujuk kalian, Anda cuma berdua-dua aja, rujuklah tuh. Kalau sudah habis iddah 3 bulan, dijatuhkannya talak 1 Agustus, September, Oktober, 1 November, berdua-dua dia dalam, tak bisa lagi, tak bisa rujuk. Rujuknya mesti akad macam nikah dulu. Rukunnya 5, mempelai laki-laki, wali, saksi 2 orang, ada mahar, ada ijab dan qabul. Kata si wali, ku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Itu namanya pengantin baru stok lama. Apa hukumnya kami menengok mereka berdua? Kenapa kalian tengok? Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian menengok kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Kenapa kalian? Ini kalian udah rujuk apa tidak nih? Pakai tangan. Macam-macam tempeleng mati kau nanti. Fa illam yastati, kalau tak sanggup dengan tangan, fa bilisani, dengan lidah. Kalian kenapa berdua-dua nih? Ada iddah atau rujuk atau cemana kalian nih? Kami dah rujuk, Pak. Kenapa tak ngasih tahu? Segan kami, Pak. Tak sanggup dengan lidah, fabi qalbi. Rupanya dia preman, bertatu, anting-antingnya aja sebesar lubang hidung. Tak berani dengan tangan, tak berani dengan lidah. Diam aja lah, macam orang pau. Pak Ustadz yang kami cintai, so sweet. Saya punya teman seorang peruqyah. Peruqyah itu artinya ustadz yang bisa ruqyah. Jangan kedukun. Kalau ini diganggu jin, diganggu setan, jangan ke dukun, tapi pergi ke Ustadz Ruqyah. Kalau untuk Medan Sumatera Utara namanya Ustadz Musdar Bustaman LC, penulis buku ensiklopedia Ruqyah. Cari di internet, Musdar Bustaman LC. Kakak kelas saya waktu di Mesir dulu, jenggotnya segini. Belum dibacanya ayat kursi, baru nengok jenggotnya, sehat orang. Tak percaya, coba jumpain. Tapi saya menengok dia jarang sholat, berarti dukun. Apalagi sholat berjamaah. Apakah setiap bacaan yang dibacanya mendapat keberkahan Pak Ustadz? Maka casingnya ruqyah, tapi isinya berkawan dengan jin. Idza ra'aitar rajul, ini kata ulama tasawuf. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan, yamsi 'alal ma', berjalan di atas air, terbang di atas awan, berjalan di atas air, jangan kau sangka dia wali Allah,
tapi tengok bagaimana dia melaksanakan perintah Allah. Tak solat, wali setan. Solat sikit, wali murid. Jangan terpukau karena aneh-anehnya bisa dihilangkannya Pak Ustaz. Hebat dia Pak Ustaz. Datang kami ke tempat dia waktu STNK BPKB kami hilang. Di mana hilangnya? Di kamar. Dipukulnya sekali lantai, ketepak muncul. Siapa yang bawa? Jin. Dia berkawan dengan jin. Oleh sebab itu maka tengoklah istiqomahnya dalam ibadah. Itu standar dalam Islam. Kalau suami menyuruh menandatangani surat, isinya kita tak lagi suami istri, tapi dibuat surat itu yang tahu hanya mereka berdua saja. Apakah itu sah Pak Ustaz? Sah. Sah, jatuh talak. Talak apa namanya? Talak pakai tulisan. Tapi katanya mesti pakai saksi Pak Ustaz. Enggak, menjatuhkan talak tak mesti pakai saksi. Ini termasuk talak yang jatuh pakai tulisan. Kita tidak lagi suami istri, termasuk talak sorry, jatuh talak satu. Bagaimana talak bisa jatuh? Dua. Yang pertama, sorry, ku cerai engkau talak satu, atau ditulisnya. Yang kedua, pakai kiasan, pulanglah engkau ke rumah orang tua. Ibu-ibu, istri-istri, kalau ada suamimu berkata pulanglah engkau ke rumah orang tuamu, jangan pulang, tanya dulu apa maksud kau bro. Karena tolak kinayah yang kiasan itu mesti dilihat niatnya. Kalau niatnya niat tolak, maka jatuh tolak. Tapi kalau tak ada niat tolak, enggak. Pulanglah kau. Muak kali aku nengok, pergi kau balik. Abang, apa niat? Enggak ada, nyuruh balik aja. Baliklah. Makanya perempuan itu mesti ngerti. Perempuan jangan mau dibodoh-bodohi. Pulang sana, pergi pulang. Maksud abang pulang apa ini? Enggak, maksudnya pulang liburan aja. Baliklah. Ustaz, kenapa bulan Islam itu diawali dengan bulan Muharram? Padahal Nabi kan hijrahnya di bulan Safar. Wah, menjebak ini ah. Nabi hijrah dulu kan bulan Safar Pak Ustaz. Ya. Kenapa tiba-tiba kalendernya dimulai bulan Muharram? Berkualitas pertanyaan jamaah Masjid Al-Muslimin. Hebat. Allahu Akbar. Bermusyawarahlah sahabat Nabi. Abu Bakar sudah meninggal dunia, khalifahnya waktu itu Umar, Utsman, Ali, musyawarah. Kapan kita tetapkan bulan satunya? Jamaah pulang dari haji Zulhijjah. Pulang dari haji Zulhijjah, memulai hidup baru setelah Zulhijjah bulan Muharram. Setelah pulang Zulhijjah, cukur rambut, tumbuh rambut baru, semangat baru, start bulan baru Muharram. Maka itulah berdasarkan ijma'. Tak ada dalam Quran, tak ada ayat Quran ya ayyuhalladzina amanu mulai bulan Muharram, tak ada. Hadis Nabi pun tak ada. Karena penetapan bulan Muharram ini berdasarkan ijma' sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Karena selesai pulang haji itu 3 bulan, berangkat bulan Syawal, di Makkah bulan Zulqa'dah, masuk Zulhijjah, habis wukuf di padang Arafah, mabit di Muzdalifah, Mina 3 hari, habis itu pulang ke kampung halaman, start bulan pertama Muharram. Maka ditetapkanlah penetapan awal kalender Islam 1 Muharram pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Wallahu a'lam bishawab. Apakah berdosa bila saya meminta rujuk lagi pada suami sementara suami sudah menikah lagi? Padahal saya dipoligami pun ikhlas. Saya ulang dari bala. Apakah berdosa bila saya meminta rujuk lagi? Rupanya bapak ini diceraikannya istrinya. Setelah cerai, nikah dia dengan perempuan. Setelah itu datang bini pertama minta rujuk balik. Dan dia mau dipoligami. Dulu di status dia bini pertama, sekarang dia jadi bini kedua. Saya dipoligami pun ikhlas. Tak ada masalah kalau gitu. Di mana letak masalahnya?
istri dia tak mau. Oh, macam sinetron kurasa. Istri dia tak mau dipoligami. Bagaimana menurut Ustadz? Apakah tindakan saya berdosa? Tindakan ibu tidak berdosa, karena ibu bukan pelakor pengganggu laki orang. Tergantung bapak nih, gentleman tak dia? Kalau dia bersikap, kata dia, kau balik, yang ini tetap. Tapi kalau dia takut, termasuk anggota istri, ikatan suami takut istri, maka tak jadilah. Nah, ini tergantung kepada si bapak nih. Ibu tak berdosa selama ibu tak melakukan perbuatan haram, tidak melakukan perbuatan maksiat. Yang pula di WA dia tiap hari, bang, jadi kita balik. Jangan ganggu-ganggu dia, jangan goda-goda dia. Tapi bahwa dia mau balik, berani dia, maka tapi tidak semudah itu. Karena di Indonesia tidak boleh laki-laki menikah tanpa ada surat izin dari istri pertama. Ibu dianggap bukan istri pertama karena sudah lepas, maka istrinya yang sekarang ini yang pertama. Maka kalau kalian mau menikah, mesti ada surat izin dari ini, tanda tangan matre 6.000. Makanya ibu-ibu sebelum tidur malam pastikan keliling tempat tidur itu tak ada matre 6.000. Karena mana tahu kita pas sedang tidur kan diambilnya tangan. Selesai, pas tengok jadi.